Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Yehezkiel pasal yang ke-45. Setelah Tuhan hadir di bait suci baru yang dilihat oleh Yehezkiel, lalu imam-imam Lewi dari Bani Sadok keturunan Harun dilayakkan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan memberikan sebuah aturan-aturan bagaimana caranya mereka beribadah. Lalu bagaimana cara membawa korban persembahan-persembahan khusus. Dan apa yang menjadi tugas umat Tuhan dan tanggung jawab mereka. Tuhan berikan sebuah aturan-aturan seperti itu supaya ibadah yang baru, cara beribadah yang baru bagi umat kepunyaan Allah semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan mempelajari apa yang kita renungkan hari ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Minta supaya Roh Kudus mengurapi kita. Sesulit apapun ketika kita belajar, kalau Roh Kudus yang menerangi pikiran kita, maka Tuhan akan membukakan rahasia-rahasianya buat kita semua. Terima kasih. Kami datang kepadamu, setiamu, kami bersyukur, membawa korban syukur kami. Kami sembah Engkau, Yesus, Allah perkasa, Tuhan yang kudus, yang mulia. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, Kami sembah. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiamu, layak Engkau disembah dan dipuji. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin, 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 amin. Yesus, inilah pujian iman kami, bahwa selama kami hidup kami mau menyembah Engkau. Sebab kami ini biji mata Tuhan, dipilih, diangkat, dijagai, disertai, dilindungi, diberkati, dicukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang luar biasa. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami ya Tuhan. Jamah kami supaya apa yang kami baca, kami renungkan, menjadikan sebuah kehidupan kami semakin layak di hadapan Tuhan. Roh Kudus, jamah kami. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan membaca dari Yeskiel pasal yang ke-45, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nah, sebelum kita membaca, kembali saya ingatkan bahwa Tuhan setelah
memberikan sebuah penglihatan kepada Yehezkiel tentang bait suci yang baru. Maka tentunya aturan-aturan bagaimana bangsa Israel itu beribadah, memuji menyembah Tuhan, termasuk di dalamnya membawa korban-korban persembahan, lalu membagi-bagikan tempat atau bagian bagi orang Lewi dan raja. Tentunya Allah yang menentukan, Allah yang mengatur. Sedemikian Allah mengatur dengan cermat dan teliti. Supaya apa, saudara? Supaya bangsa Israel, entah itu suku-suku yang lain, termasuk suku Lewi yang melayani Tuhan, dalam hal ini Bani Sadok dari keturunan Harun, lalu raja yang memerintah itu mendapatkan hak dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Nah, kita akan membaca ayat 1 sampai ke 17. Demikian firman Tuhan. Yehezkiel pasal 45, Perjanjian Lama, halaman sekitar 1380. Persembahan khusus tanah bagian kota dan bagian raja. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan undi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah di wilayah itu kudus adanya. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus sebidang tanah persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari wilayah yang sudah diukur itu, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah nanti terletak tempat kudus di daerah yang maha kudus. Itulah bagian yang kudus dari tanah itu untuk para imam yang melayani di tempat kudus dan datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah khusus untuk tempat kudus. Tanah yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta harus menjadi milik orang-orang Lewi yang melayani di bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Tanah milik untuk kota harus engkau tentukan lebarnya 5.000 hasta dan panjangnya 25.000 hasta. Berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah tanah untuk seluruh kaum Israel. Tanah untuk raja harus terletak di sebelah barat dan di sebelah timur persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Panjangnya harus sama dengan panjang bagian tanah salah satu suku Israel, dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah tanah yang menjadi miliknya di Israel. Raja-raja Israel tidak akan lagi menindas umatku. Mereka akan menyerahkan tanah itu kepada kaum Israel menurut suku-sukunya. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukup sudah, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan penindasan, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Berhentilah merampas tanah milik umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang benar, eva yang benar, dan bat yang benar harus ada padamu. Eva dan bat harus sama ukurannya, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva juga 1/10 homer. Jadi, ukuran itu harus ditentukan menurut homer. Satu shikal harus sama dengan 20 gera. 20 shikal tambah 25 shikal tambah 15 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang harus kamu persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari segomer jelai. Untuk minyak ketetapannya ialah 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor sama dengan 10 bat. Juga seekor anak domba dari setiap kawanan 200 ekor dari padang yang diairi dengan baik di Israel. Semuanya itu untuk kurban sajian, korban bakaran, dan kurban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Seluruh penduduk negeri harus memberikan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Rajalah yang bertanggung jawab atas korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari raya, bulan baru, dan hari Sabat. Di setiap perayaan kaum Israel, dialah yang akan menyediakan korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Nah saudara, sepintas lalu, kalau kita membaca, beberapa hal itu sepertinya nggak perlulah kita mengerti. Ukuran-ukuran segomer, sekor, sebat gitu ya. Itu apa sih? Untungnya apa pengertian buat kita semuanya? Memang, untuk kita yang membaca seolah-olah nggak ada artinya. Tetapi menjadi berarti kalau orang Israel yang menerima perintah ini. Bagi kita, orang-orang yang tidak hidup pada zaman Yehezkiel, itu nggak ada artinya ukuran-ukuran ini. Panjangnya berapa ribu hasta, lebarnya berapa ribu hasta, letaknya di samping mana, menaruh bendanya di mana, itu seolah-olah nggak ada artinya buat kita. Tapi tahu saudara, bagi orang Israel pada waktu itu sangat penting. Mengapa? Karena Allah sendiri yang menetapkan. Allah sendiri yang memerintahkan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang seperti apa yang ditetapkan Allah. Karena alasannya begini, bait suci baru yang dilihat oleh Yehezkiel itu semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Allah. Bahkan Allah menetapkan negeri itu akan menjadi milik orang Israel. Negeri itu akan menjadi milik kepunyaan Israel. Nah, saudara, ketika kita mengerti bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang tanah atau wilayah yang dipisahkan untuk menjadi milik pusaka bagi para imam yang melayani Tuhan di dalam bait suci yang kudus. Ingat ya, pada perikop ini, para imam yang melayani Tuhan di tempat-tempat kudusnya Tuhan itu mendapat bagian milik pusaka. Kalau kita ingat pertemuan terakhir kita, bagaimana orang Lewi dari Bani Sadok, keturunan Harun, yang diizinkan Tuhan melayani. Lewi-lewi Bani yang lain hanya menjaga pintu gerbang bait suci. Artinya mereka yang diizinkan Tuhan itu mendapat anugerah, mendapat berkat, mendapat bagian-bagian yang memang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Pelajarannya begini, saudara. Orang yang melayani Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, apalagi terlibat di dalam sebuah pelayanan, Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Allah sudah menetapkan bagian-bagian untuk melangsungkan kehidupan. Orang Lewi ini tidak bercocok tanam. Orang Lewi ini tidak bekerja. Orang Lewi ini tugasnya melayani Tuhan. Dan melayani umat Allah yang hendak beribadah kepada Allah di bait suci. Itulah sebabnya maka Bani Lewi dari Bani Sadok itu, dia mendapatkan hak-hak khusus yang Tuhan sudah tetapkan buat mereka semuanya. Dan nanti tanah itu akan menjadi milik pusaka para imam yang melayani Tuhan di dalam bait sucinya yang kudus. Tujuannya apa sih, saudara? Selain para imam ini terpelihara, Tuhan tidak mau lagi imam itu memeras keuangan rakyat lagi. Imam tidak mencari keuntungan lagi dari apa yang menjadi tempat pelayanannya. Imam tidak menyusahkan rakyat yang tidak datang kepada Tuhan. Karena pada waktu itu imamnya pada korup. Imamnya mencari keuntungan pribadi. Persembahan-persembahannya harus selalu diperuntukkan untuk Tuhan. Diambil imam terlebih dahulu. Ya.
Ini yang Allah sangat-sangat memperhatikan. Gampangannya begini, sederhananya. Hei para Lewi, sekarang peraturannya, kamu mendapatkan milik pusaka. Dah ya, cukupkan apa yang menjadi bagianmu. Kamu hidup di situ, kamu melayani di situ, kamu mendapatkan anugerah berkat di situ. Jangan sekali-kali kamu memeras rakyat. Ketika mereka datang kepadaku, beribadah kepadaku, kamu tidak boleh memeras rakyat kembali. Kamu harus puas dengan apa yang menjadi bagianmu. Itu pengertian dari menjadi milik pusaka bagi orang Lewi. Dan ini penting, saudara. Supaya apa? Supaya para Lewi itu fokus dalam pelayanan. Supaya orang Lewi itu tidak memikirkan hal-hal yang tidak mendukung pelayanan. Kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, saudara, sebagai umat Allah, kalau kita beribadah kusuk kepada Tuhan, diizinkan Tuhan masuk dalam hadiratnya, fokus. Baik itu imam, baik itu pelayan Tuhan maupun umat Allah, fokus. Allah sudah menyediakan bagian-bagian kita. Ya tentunya kita harus bekerja, beraktivitas, tetap berbisnis, tetap melakukan menjalankan rutinitas pekerjaan kita. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, fokus. Ini nanti yang akan menjadi pola bagi pelayanan Tuhan. Ibadah Tuhan di bait suci yang baru yang dilihat oleh Yehezkiel. Nah, Tuhan memerintahkan saat melangsungkan ibadah di bait suci yang dilihat oleh Yehezkiel, umat Israel harus memberikan 2 persembahan khusus, saudara. Ini sekali lagi ya, saya katakan ya, bagi kita sepertinya seolah-olah ini apa sih gitu. Tapi bagi Israel perlu. 2 persembahan khusus. Yang pertama, itu sebidang tanah untuk bait suci dan kediaman para imam Lewi. Ayat 15 yang kita baca tadi. Ya. Jadi yang pertama yang harus mereka perhatikan adalah sebidang tanah untuk bait suci dan kediaman para imam Lewi. Ini belajar bagaimana Allah mendapatkan tempat untuk berdiam diri di tengah-tengah umatnya. Karena Allah ingin memberkati umatnya. Dan di dalamnya juga ada para imam yang melayani. Jadi sediakan tanah untuk itu. Bait suci terletak di pusat. Di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Termasuk orang-orang Lewi. Ya, bait suci terletak di pusatnya. Dan dikelilingi oleh kediaman para imam. Itu ayat 24 kalau kita baca. Sehingga apa? Nanti pelayan para Lewi itu tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Dan seluruh wilayah bait suci dan perumahan para imam merupakan wilayah yang kudus. Sebab Allah tidak mau lagi bait sucinya dicemari. Tuhan tidak mau lagi imam-imamnya tercemar. Maka kompleks bait suci harus dipisahkan. Karena ini tempat yang kudus. Ketika para imam melayani Allah di tempat yang kudus itu wilayah yang kudus. Nah, ini berbatasan dengan wilayah-wilayah yang ditempati. Pertama, untuk raja. Yang kedua, untuk kaum suku-suku Israel. Namanya wilayah kota. Dan tanah yang dimiliki raja. Dan tanah atau kota yang dimiliki oleh suku-suku Israel. Ini terinci sekali, saudara. Sering saya itu berpikir begini. Satu-satunya bangsa. Bagaimana cara ibadahnya. Bagaimana cara kehidupannya. Bagaimana mengatur hubungan manusia satu dengan yang lain. Yang diatur langsung oleh Tuhan. Hanya bangsa pilihan. Itu Israel. Seluruh bangsa di muka bumi ini, saudara. Itu mengatur pemerintahan. Berintegrasi dengan alamnya.
Contoh, Indonesia itu terkenal sebagai bangsa agraris. Maka kehidupannya, budayanya, hukum-hukumnya itu dipengaruhi oleh wilayah lingkungannya. Makanya jangan heran kalau kita pernah dengar kan lagu nenek moyang kita seorang pelaut. Kenapa? Karena orang Indonesia itu dikelilingi pulau-pulau. Jadi bagaimana cara hidup, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermasyarakat dipengaruhi oleh geografi letaknya. Bangsa-bangsa lain seperti itu. Ya, contoh lagi misalnya Singapura. Singapura itu nggak punya sumber daya alam. Dia punya wilayah cuman ya nggak terlalu luas. Saudara. Nah, menyikapi hal itu, maka mereka berpikir bagaimana cara hidup, bertahan, ya, lalu bermasyarakat tanpa ada sumber daya alam, tetapi tetap eksis. Apa itu? Ya menjual jasa. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Singapura harus mereka putar otaknya. Jadi mereka berbudaya, mereka bermasyarakat, berintegrasi dengan alam sekitarnya. Satu-satunya bangsa di mana semua aspek kehidupannya diatur oleh Tuhan. Bangsa pilihan, bangsa Israel. Karena nanti mereka, saudara, akan menjadi blueprint atau sebuah gambaran seperti apa sih bangsa, masyarakat, negara hidup yang berkenan pada Tuhan. Aturannya harus dari Tuhan. Ya, silakan berintegrasi dengan wilayah. Tapi aturan tetap dari Tuhan. Ya, silakan bermasyarakat, berbudaya sesuai dengan wilayah masing-masing. Tapi aturan dari Tuhan. Semua aspek kehidupan harus dikembalikan kepada Tuhan. Maka, apa yang kita baca di pasal 45 ini sesungguhnya Allah sedang memberikan sebuah gambaran. Siapapun kalian, dimanapun kalian tinggal, bangsa apapun kalian, seluruh aspek kehidupanmu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan yang atur. Bukan berarti Allah pengen mengambil sepenuhnya apa yang dapat kita nikmati. Allah tidak egois. Tuhan tidak manipulatif. Justru ketika Allah memberikan sebuah aturan kepada bangsa, kepada orang-orang pilihan ini, demi kemakmurannya, demi kelangsungan hidupnya, demi kehormatannya. Sebab selama Tuhan tidak hadir bagi bangsa Israel, mereka porak-poranda. Saudara. Ketika Tuhan tidak ada di tengah-tengah umatnya, Israel itu jadi jarahan bagi banyak orang. Akibat dosa mereka. Akibat pemberontakan mereka, Allah menarik diri. Dan ketika Allah menarik diri, keadaan Israel hancur lebur. Sampai mereka harus dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Ini gambaran bagaimana kehadiran Allah. Tempat di mana Allah hadir itu harus betul-betul disediakan. Presisi, tepat ukurannya, tidak melenceng. Makanya di pengantar saya tadi, ukuran-ukuran ini bagi kita seolah-olah gak ada artinya. Tapi bagi bangsa Israel penting sekali. Saya punya gambaran begini. Saudara. Kalau sampai Israel tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Coba bayangkan. Allah tidak ada di tengah-tengah mereka. Hancur lebur mereka. Saudara. Mereka akan porak-poranda. Mereka akan hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Ini pengertiannya. Allah menetapkan. Allah membuat keputusan. Israel patuhi. Ikuti. Presisi. Jangan melenceng. Supaya apa? Ketika aku perintahkan itu supaya aku hadir di tengah-tengah umatku. Itu maksudnya Tuhan. Maka menjadi milik pusakamu. Loh, Allah nggak ngambil tanah itu kok. Buat apa Allah ngambil tanah itu? Allah nggak ngambil harta benda barang Israel. Orang di surga sana lantainya aja itu emas. Diibaratkan sebagai sebuah apa? Kemuliaan yang tidak ada bandingnya bagi dunia ini.
Allah tidak pengen memanipulasi umatnya. Justru Allah ingin memikirkan bagaimana umatnya hidup berkecukupan, berkelimpahan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini pengertiannya. Nah tentunya saudara, ukuran-ukuran yang Tuhan tetapkan ini harus menjadi sebuah peringatan. Ini tempat kudus. Kalau kita belajar tentang bait suci yang dilihat oleh Yeskiel, isu utamanya adalah tempat ini kudus. Mengapa menjadi sebuah isu utama tentang kekudusan Allah? Karena bait suci yang lama yang dihancurkan oleh Nebukadnezar, lalu bangsa ini dibuang ke Babel, itu dicemari dengan dosa. Dicemari dengan dosa. Nah, pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita tarik dalam masa kita ini, pada era kehidupan kita, pada zaman kita ini, tetap Allah pengen umatnya menjaga kekudusan. Saudara, kalau di zaman Yeskiel ada jarak. Bagaimana imam-imam itu tinggal, lalu tempat wilayah melayani, raja tinggal di mana, umatnya tinggal di mana, itu ada jarak. Saudara. Di tengah-tengah ada bait suci, lalu orang Lewi tinggal di situ, harus ada jarak dengan umat, dengan tempat tinggal raja, dengan bangsa, dengan suku-suku Israel. Harus ada jarak. Karena kekudusan Allah tidak boleh lagi dicemari oleh mereka. Prinsipnya tetap sama. Tetapi ketika kita hidup di zaman perjanjian baru, harusnya ada jarak antara kita dengan Allah. Harusnya ada sekat antara kita dengan Bapa. Karena dosalah yang membuat hubungan kita dengan Allah Bapa itu terputus. Namun demikian, oleh kematian Tuhan Yesus, darahnya yang tercurah itu telah mendamaikan kita. Mendamaikan manusia yang berdosa ini dengan Allah melalui darah Kristus. Sehingga apa? Kita dapat menghadap Allah secara langsung melalui doa. Sebab apa? Kita ingat ya? Waktu Yesus mati di Golgota. Ketika dia teriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Terjadi gempa bumi. Kegelapan melingkupi tempat itu. Lalu terdengar ada petir yang menyerbuar. Fenomenanya saudara. Tirai bait Allah robek, terbelah menjadi dua. Sekat antara ruang kudus dan maha kudus sudah tidak ada lagi. Kristus telah meniadakan jarak antara ruang kudus dengan maha kudus. Tujuannya apa? Supaya kita dengan keberanian yang kudus, karena kita sudah sadar kita itu ditebus oleh darah Yesus, kita menghadap Bapa tanpa ada perantara apapun juga. Nanti kalau kita sampai kepada kitab Ibrani, surat kepada jemaat di Ibrani, pasal yang ke-10 khususnya, ayat 19 sampai 20. Ya, Kristuslah yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Yang memangkas jarak itu, yang sudah tidak ada lagi jarak. Tirainya sudah terbelah menjadi dua. Dulu hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali. Namun imam besar yang maha kudus yaitu Yesus Kristus. Dia korban sekaligus imamnya. Itu membawa kita dilayakkan untuk bertemu muka dengan Bapa di surga. Makanya ketika kita berdoa, kita selalu berkata, diakhiri dengan kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Tempat sentralnya Allah yang kudus itu, di mana Allah Bapa tinggal. Sementara kalau di perjanjian lama yang dilihat oleh Yeskiel ada jarak. Tapi oleh Yesus jarak itu diputus. Kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Allah memanggil orang-orang percaya untuk menjadi umatnya yang kudus. Syaratnya satu, saudara. Apa itu? Hidup benar di hadapan Tuhan. Layak dan kudus. Suci dan mulia. Maka tidak ada lagi sekat. Tidak ada lagi jarak. Kita dengan Allah Bapa. Hanya sejauh doa. Ada pujian seperti itu ya. Hanya sejauh doa. Artinya kalau kita betul-betul fokus sama Tuhan. Sudah tidak ada lagi sekat. Gak ada jarak lagi.
Allah Maha Kudus, umatnya kudus. Nggak ada jarak. Yang kudus ketemu yang kudus, mana ada jarak, saudara? Kalau dulu Allah membatasi. Hei, ini ya tempat kudus, tempat bait suci, ini tempat para imam. Harus ada jarak karena ini kudus. Gitu. Orang yang datang ke situ harus bawa korban. Korban sajian, tadi ya kita baca ya. Korban penghapus dosa, ucapan syukur, macam-macam. Tapi begitu Yesus mati buat kita semuanya, darahnya itu cukup untuk membuat kita hidup dalam kebenaran. Yang percaya kepada Yesus, yang mengabdi kepada Yesus, yang hidup seturut apa yang Yesus katakan, maka sudah tidak ada lagi sekat dan jarak untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, saudara, beribadahlah dalam takut dan gentar kepada Allah. Artinya apa? Hormati Tuhan. Bagaimana Yesus menjadi pribadi satu-satunya pengantara kita untuk kita hormati. Supaya kapanpun kita berdoa, kita langsung datang kepada Tuhan. Ibadah yang benar itu hati yang suci. Niat yang jujur. Kehidupan yang benar. Perilaku yang adil. Jauhkan praktek-praktek perampasan, kekerasan, aniaya, kecurangan. Itu namanya hidup yang kudus dan benar. Supaya apa? Kapanpun kita datang kepada Tuhan. Kapanpun kita menghadap Tuhan untuk berdoa, meminta. Maka Allah sumber berkat itu akan mengabulkan doa-doa saudara saya. Itulah istimewanya hidup di dalam perjanjian baru ini. Yesuslah yang menjadi perantara umat dengan Bapa di surga. Umat dengan Allah Bapa di surga. Bersyukurlah Yesus sebagai juru selamat kita. Imam agung kita. Sekaligus korban bakaran anak domba Allah itu. Lewat Yesus kita mendapatkan keselamatan. Baik di bumi maupun di surga. Dan itulah pengertian dari Yeskiel pasal yang ke-45. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar dan mengerti sekarang. Bagaimana pada zaman Yeskiel, bait suci bersama dengan para imam dan raja dipisahkan dari umat, dari suku-suku Israel. Sebab tempat itu kudus. Tidak boleh sembarang orang datang. Hanya imam besar. Umat hanya datang ke pelataran untuk membawa korban. Umat tidak boleh bisa langsung untuk masuk di dalam bait suci itu. Ada perantara yaitu para imam. Namun sekarang Yesus Kristus mati buat kami semuanya. Yesus adalah imam besar sekaligus korbannya. Dia anak domba Allah yang tidak bercacat celah itu. Itulah sebabnya kami mengucap syukur kepada Yesus atas anugerah, atas keselamatan, atas kasih setia yang luar biasa. Lewat Yesuslah maka doa-doa kami sampai kepada Bapa. Dengan perantaraan Yesuslah maka setiap permohonan kami sampai kepada Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya diberikan wewenang dan kuasa untuk mendengar dan menjawab doa-doa anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang luar biasa ini. Maka kami tegaskan sekali Yesus tetap Yesus. Di luar Yesus kami akan menderita. Di luar Yesus kami akan binasa. Bersama dengan Yesus kami mendapatkan anugerah keselamatan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.